Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sabri, mahasiswa S2 Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tayangan video tentang sejarah lahirnya Al-Mu'tazilah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Imran Sinaga MAG. Untuk membangun video ini, maka diharapkan kepada kawan-kawan pendengar agar dapat meng-like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, mari kita saksikan sama-sama tayangan videonya. Aliran Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti mengasingkan diri. Menurut suatu teori, nama itu diberikan atas dasar ucapan Hasan Al-Basri. Setelah melihat Wasil memisahkan diri, Hasan Al-Basri diriwayatkan memberi komentar sebagai berikut: i'tazala anna, ia mengasingkan diri dari kami. Orang-orang yang mengasingkan diri disebut Mu'tazilah. Mengasingkan diri bisa berarti mengasingkan diri dari majelis kuliah Hasan Al-Basri atau mengasingkan diri dari pendapat Murji'ah dan pendapat Khawarij. Menurut teori lain, nama Mu'tazilah bukan berasal dari ucapan Hasan Basri, tetapi dari kata i'tizala yang dipakai terhadap orang-orang mengasingkan diri dari pertikaian politik yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kata i'tizala dan Mu'tazilah menurut penulis sejarah Al-Tabari dan Abu Al-Fuda memang sudah dipakai pada zaman itu. Golongan yang tidak mau turut campur dengan pertikaian politik, mengasingkan diri dan memusatkan perhatian pada ibadah dan ilmu pengetahuan. Di antara orang-orang demikian terdapat cucu Nabi Muhammad Abu Husain Abdullah dan Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafi. Ada anggapan bahwa kata Mu'tazilah mengandung arti tergelincir, dan karena tergelincirnya aliran Mu'tazilah dari jalan yang benar, maka ia diberi nama Mu'tazilah, yaitu golongan yang tergelincir. Sebenarnya kata i'tazala berasal dari kata akar a'zala yang berarti memisahkan dan tidak mengandung arti tergelincir. Kata yang dipakai dalam bahasa Arab untuk tergelincir memang dekat bunyi dengan a'zala, yaitu zalla. Tetapi bagaimanapun, nama Mu'tazilah tidak bisa berasal dari kata zalla. Orang-orang Mu'tazilah sendiri, meskipun mereka menyebut diri ahal al-tauhid wa ahal al-adal, tidak menolak nama Mu'tazilah itu. Bahkan dari ucapan-ucapan pemuka Mu'tazilah dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sendirilah yang menimbulkan nama itu. Selanjutnya, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham al-manzilah bainal manzilatain. Yang kedua, paham qadariyah yang diambilnya dari Ma'bad dan Ghailan, 2 tokoh aliran qadariyah. Kemudian yang ketiga, paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu kemudian menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bainal manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Abu Huzail Al-Allaf. Abu Huzail Al-Allaf adalah seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Aliran teologis ini pernah berjaya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Mu'tazilah sempat menjadi mazhab resmi negara. Dukungan politik dari pihak rezim makin mengokohkan dominasi mazhab teologi ini. Tapi sayang, tragedi mihnah telah mencoreng mazhab rasionalisme dalam Islam ini. Yang ketiga, Al-Zuba'i. Al-Zuba'i adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, kewajiban manusia dan daya akal. Mengenai sifat Allah, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Lalu tentang kewajiban manusia, ia membaginya ke dalam 2 kelompok, yakni kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalnya, wajibah aqliyah, dan kewajiban-kewajiban yang diketahui melalui ajaran-ajaran yang dibawa para rasul dan nabinya, wajibah syariah. Keempat, an-nazam.
An-Nazm, pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Ia juga mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Al-Quran. Menurutnya, mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada uslub atau gaya bahasa dan balaghah retorika. Imam Al-Jahiz, ia berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang keenam, Muammar bin Abbad. Muammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Pendapat ini sama dengan pendapat Al-Jahiz yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Itu adalah hasil hukum alam. Misalnya, jika sebuah batu dilemparkan ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil ciptaan Tuhan. 7. Bishr Al-Mu'tamir. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak, karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi berbuat dosa besar akan mendapat siksa ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang kedelapan, Musa Al-Mudrar. Al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahristani, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kesembilan, Hisham bin Amr Al-Fuati. Al-Fuati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang, karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Selanjutnya, Al-Usul Al-Khamsah. Menurut pemuka Mu'tazilah, Abu Al-Husain Al-Khayyat, seseorang belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah mengakui dan menerima 5 dasar ajaran Mu'tazilah atau dikenal dengan Al-Usul Al-Khamsah. Sehingga Mu'tazilah adalah aliran yang mendasarkan paham keagamaan mereka pada 5 ajaran ini. 5 ajaran ini adalah: yang pertama At-Tauhid, keesaan Tuhan; yang kedua Al-Adal, keadilan Tuhan; yang ketiga Al-Wa'du wal-Wa'd, janji dan ancaman; yang keempat Al-Manjilah bainal manjilatain, posisi antara dua posisi; dan yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Dalam menjalankan ajarannya, Mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Di antaranya pendapat tokoh Mu'tazilah Wasil bin Atta yang mengatakan bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin tapi juga bukan kafir. Kelak di akhirat mereka tidak ditempatkan di surga dan tidak juga di neraka, tetapi ada tempat lain. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Hasan Al-Basri yang berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin dan kelak di akhirat berhak untuk dimasukkan ke dalam surga setelah mereka menjalani hukumannya. Pandangan Mu'tazilah yang kedua, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Sementara pendapat Hasan Al-Basri, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk tetapi kalamullah. Yang terakhir, Al-Mihnah Mu'tazilah. Kata Al-Mihnah dari kata mahana yahmanu mahnan, yang berarti cobaan, menguji, memeriksa. Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul Duha al-Islam menyatakan bahwa mihnah dalam kaitannya dengan Mu'tazilah dimaksudkan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui pandangan para ulama dan pejabat mengenai kemakhlukan Al-Quran. Bagi mereka yang berpendirian Al-Quran itu kadim, maka siksalah yang diterima, karena keyakinan seperti itu dianggap syirik yang harus dibetulkan dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, dan bila perlu dengan kekerasan mihnah muncul seiring dengan adanya dukungan dan lindungan dari Khalifah Al-Ma'mun yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik terhadap Mu'tazilah.
Dengan dukungan dan lindungan ini, Mu'tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara pada masa itu. Demikianlah sejarah Mu'tazilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.